Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sela Aji, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik peran scaffolding dalam membantu Zone of Proximal Development atau ZPD pada pelajaran matematika di kelas 8C SMP Negeri 2 Jember. Dalam video kampanye praktik baik ini memuat 3 subbahasan. Yang pertama adalah ringkasan intervensi terkait peran scaffolding dalam membantu Zone of Proximal Development. Yang kedua adalah hasil yang dicapai terkait peran scaffolding dalam membantu ZPD. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan replikasi peran scaffolding dalam membantu ZPD. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah daerah antara tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Kemunculan ZPD didasari pemikiran Vygotsky yang mengungkapkan bahwa perkembangan individu tercipta melalui interaksi dari individu terhadap individu lain, terutama individu ahli atau teman sebaya yang berpengetahuan. Vygotsky memandang bahwa penggunaan ZPD dalam pembelajaran memiliki fokus pada pengkategorian pencapaian peserta didik. Pengkategorian ini terbagi atas 3 kelas, yaitu yang pertama, peserta didik berhasil mencapai pembelajaran yang baik. Yang kedua, peserta didik memerlukan bantuan untuk mencapai pembelajaran yang baik. Serta yang ketiga, yaitu peserta didik gagal mencapai keberhasilan. Menghadapi perbedaan kelas tersebut, Vygotsky menyampaikan bahwa peserta didik yang masih belum tuntas perlu diberikan bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah melalui penerapan scaffolding. David Jerome Engrell menyatakan bahwa scaffolding merupakan suatu proses yang membantu siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bantuan bagi siswa yang secara struktur dalam pembelajaran dan kemudian secara bertingkat akan menggerakkan siswa aktif dalam belajar secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Shairani yang menyatakan scaffolding sebagai bimbingan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik saat pembelajaran berlangsung dengan cara berdiskusi kelompok, agar siswa dapat saling bertukar pikiran dengan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Bimbingan di sini tidak hanya memberikan materi secara terus-menerus, dapat dengan pemeragaan, dengan memberikan contoh atau petunjuk, menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap penyelesaian, atau dengan memancing siswa dengan mengaitkan permasalahan dengan apa yang telah mereka ketahui atau alami, sehingga peserta didik dapat mengerti dan memahami secara individu. Berikut ini merupakan peranan scaffolding dalam ZPD pada pembelajaran di kelas 8C SMP Negeri 2 Jember. Yang pertama, yaitu guru memberikan scaffolding di awal pembelajaran berupa menjelaskan materi yang diajarkan pada hari itu. Yang kedua, yaitu guru memberikan scaffolding berupa petunjuk lisan atau arahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu guru memberikan bantuan dan bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, yaitu guru meminta peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dengan kemampuan pemahaman yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi di depan kelas. Yang terakhir, yaitu guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Penerapan scaffolding di kelas 8C memberikan dampak baik bagi perkembangan peserta didik. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan meningkat. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam diskusi selama proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki sikap mandiri dan tidak bergantung pada guru karena di setiap kelompok ada teman yang menjadi tutor sebaya.
Yang keempat, yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah ketika diberikan permasalahan yang serupa. Pembelajaran dan replikasi. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, terlihat bahwa peranan scaffolding dipandang penting dalam mencapai ZPD peserta didik karena scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Scaffolding juga membantu guru untuk memahami kebutuhan peserta didik, membantu menerapkan pendekatan yang responsif, serta membantu manajemen kelas. Penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan individual setiap peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon secara tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan penerapan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam zona perkembangan proksimal sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Demikian video kampanye praktik baik peran scaffolding dalam membantu Zone of Proximal Development pada pelajaran matematika di kelas 8C SMP Negeri 2 Jember. Semoga melalui praktik-praktik baik dalam video ini bisa menjadi contoh atau inspirasi bagi pendidik lainnya dalam penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Prajabatan.